Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran sintaksis bahasa Indonesia. Pada video ini kita akan belajar mengenal frasa dan klausa, dua konsep penting dalam ilmu bahasa yang akan membantu kita memahami struktur kalimat secara lebih mendalam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Novia Luki dengan NPM 241304130, kelas 3A. Mari kita ke pembahasan pertama, yaitu sintaksis. Menurut Ramlan 2005, istilah sintaksis secara langsung terambil dari bahasa Belanda, sintaksis. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah sintaks. Jadi, sintaksis ialah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Menurut Haier 2015, sintaksis menguraikan atau menganalisis sebuah satuan bahasa yang dianggap paling besar, yaitu kalimat diuraikan atas klausa-klausa yang membentuk kalimat itu, lalu klausa diuraikan atas frasa-frasa yang membentuk klausa itu, dan frasa diuraikan atas kata-kata yang membentuk frasa tersebut. Menurut Krida Laksana 2011, sintaksis adalah pengaturan dan hubungan antara kata dengan kata, atau dengan satuan-satuan yang lebih besar itu dalam bahasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari dan menganalisis struktur dan hubungan antara satuan bahasa yang lebih besar, seperti wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Sintaksis menelaah bagaimana kata-kata disusun menjadi satuan bahasa yang teratur dan bermakna, serta menguraikan bagaimana klausa-klausa dan frasa-frasa membentuk kalimat secara sistematis dan fungsional dalam bahasa. Selanjutnya, apa itu frasa? Menurut Ramlan 2005, frasa merupakan satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih dan tidak melebihi batas fungsi unsur klausa. Frasa juga selalu terdapat dalam satu fungsi unsur klausa, yaitu S, P, O, P, dan ket. Menurut Haier 2012, frasa didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikatif, atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Jadi, frasa adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih dan tidak melebihi batas fungsi unsur klausa. Frasa menduduki salah satu fungsi-fungsi sintaksis di dalam kalimat, dan frasa bersifat non-predikatif. Selanjutnya, frasa berdasarkan distribusinya dibagi menjadi dua, yaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. Yang pertama, frasa endosentrik. Menurut Ramlan 2005, frasa yang mempunyai persamaan distribusinya dengan unsurnya, baik semua unsur maupun salah satu dari unsurnya disebut frasa endosentrik. Frasa endosentrik dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu frasa endosentrik koordinatif, frasa endosentrik atributif, dan frasa endosentrik opositif. Yang pertama, frasa endosentrik koordinatif adalah frasa yang terdiri dari unsur-unsur yang setara. Kesetaraannya dapat dibuktikan oleh kemungkinan unsur-unsur itu dihubungkan dengan kata penghubung, seperti kata dan atau. Contohnya, rumah pekarangan. Itu bisa dibuktikan menjadi rumah dan pekarangan. Lalu, yang kedua ada frasa endosentrik atributif. Adalah frasa yang terdiri dari unsur-unsur yang tidak setara. Karena itu, unsur-unsurnya tidak mungkin dihubungkan dengan kata penghubung. Contohnya, buku baru diterbitkan oleh Airlangga. Frasanya adalah buku baru. Kata buku merupakan unsur inti dan baru menjadi unsur atributif. Nah, yang ketiga ada frasa endosentrik apositif. Adalah frasa salah satu unsurnya sebagai keterangan. Namun, keterangan itu tidak dapat menggantikan kedudukan yang diterangkan. Contoh, Ahmad, anak Pak Sastro, sedang belajar. Dalam frasa Ahmad, anak Pak Sastro, unsur-unsurnya tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan memiliki unsur yang satu. Dalam hal ini, anak Pak Sastro sama dengan unsur lainnya, yaitu sama dengan unsur Ahmad. Karena unsurnya sama, maka unsur anak Pak Sastro dapat menggantikan unsur Ahmad menjadi anak Pak Sastro sedang belajar, atau sebaliknya, Ahmad sedang belajar. Yang kedua, ada frasa eksosentrik. Adalah frasa yang tidak mempunyai distribusi yang sama dengan semua unsurnya, disebut frasa eksosentrik. Menurut Haier 2012, frasa eksosentrik biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu frasa eksosentrik direktif dan frasa eksosentrik non-direktif. Nah, frasa eksosentrik direktif adalah komponen pertamanya berupa preposisi seperti di, ke, dari. Contohnya, di sekolah dan dari kayu jati.
Nah, kedua, frasa eksosentrik non-direktif adalah komponen pertamanya berupa artikulus seperti si dan sang atau kata lain seperti yang, para, dan kau. Contohnya, sang guru, para remaja masjid. Lalu selanjutnya jenis-jenis frasa berdasarkan kategori kata. Menurut Ramlan 2005, frasa dibedakan menjadi 5, yaitu frasa nominal, frasa verbal, frasa numeralia, frasa keterangan, dan frasa preposisi. Yang pertama, frasa nominal adalah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata nominal. Contohnya, gedung sekolah, lalu baju baru. Nah, frasa verbal adalah frasa yang punya distribusinya yang sama dengan kata verbal. Contohnya, baru tidur, dapat lulus. Yang ketiga, ada frasa bilangan atau numeralia, adalah frasa yang punya distribusi yang sama dengan kata bilangan. Contohnya, 5 botol minum, hanya 1. Lalu, yang keempat ada frasa keterangan, adalah frasa yang punya distribusi yang sama dengan kata keterangan. Contohnya, kemarin pagi, besok sore. Lalu, yang kelima ada frasa preposisi, adalah frasa yang terdiri dari kata depan sebagai penanda dan diikuti kata atau frasa sebagai aslinya. Contoh, di sebuah rumah dan kepada teman sejawatnya. Jadi, itulah penjelasan mengenai frasa. Selanjutnya pembahasan mengenai klausa. Lalu, apa itu klausa? Menurut Ramlan 2005, klausa sebagai satuan gramatikal yang terdiri dari space baik disertai o, pel, dan ket ataupun tidak. Namun, subjek sering dihilangkan. Menurut Haya 2012, klausa merupakan tataran di dalam sintaksis yang berada di atas tataran frasa dan di bawah tataran kalimat, dan klausa bersifat predikatif. Jadi, klausa merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari sekurang-kurangnya subjek dan predikat. Klausa bersifat predikatif. Contohnya seperti adik mandi. Adik sebagai subjek dan mandi sebagai predikat. Lalu sedang bermain-main. Ini terdiri dari satu klausa yang hanya terdiri dari predikat. Subjek yang dihilangkan karena merupakan jawaban dari suatu pertanyaan. Lengkapnya itu berbunyi, anak-anak itu sedang bermain-main. Lalu selanjutnya jenis-jenis klausa berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 2, yaitu klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas adalah klausa yang mempunyai unsur-unsur lengkap, sekurang-kurangnya mempunyai subjek dan predikat, serta mempunyai potensi sebagai kalimat mayor. Contohnya, ketika hujan turun, maka desa itu kebanjiran. Ketika hujan turun itu sebagai subjek, dan maka desa itu kebanjiran itu sebagai predikat. Lalu yang kedua ada klausa terikat. Berbeda dengan klausa bebas, klausa terikat memiliki struktur yang tidak lengkap. Klausa terikat biasanya diawali dengan konjungsi subordinatif di depannya. Contoh, ketika hujan turun, karena tidak dapat berdiri sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis klausa berdasarkan unsur segmental. Menurut Haier 2012, jenis klausa berdasarkan unsur segmental itu dibagi menjadi 5, yaitu klausa verbal, klausa nominal, klausa adjektival, klausa adverbial, dan klausa preposisional. Yang pertama ada klausa verbal, adalah klausa yang predikatnya berkategori verba. Contohnya, nenek menari. Nenek yang merupakan subjek itu berkategori nomina, dan menari yang merupakan predikat berkategori verba. Lalu ada dia membaca buku. Dia merupakan nomina berkategori subjek, membaca merupakan predikat berkategori verba, dan buku merupakan objek berkategori nomina. Lalu yang kedua ada klausa nominal, adalah klausa yang berpredikatnya berupa nomina atau frasa nomina. Contohnya, kakeknya petani di desa itu. Petani merupakan predikat berkategori nomina. Lalu yang ketiga ada klausa adjektiva, adalah klausa yang berpredikat berkategori adjektiva. Contohnya, ibu guru itu cantik sekali. Nah, cantik sekali itu sebagai predikat berkategori adjektiva. Lalu yang keempat ada klausa adverbial, adalah klausa yang predikatnya berupa adverbia. Contoh, bandelnya teramat sangat. Teramat sangat ini menjadi predikat berkategori adverbial. Lalu yang terakhir ada klausa preposisional, adalah klausa yang predikatnya berupa frasa yang berkategori preposisi. Contohnya, dia dari Lampung. Nah, dari Lampung ini merupakan predikat yang berkategori frasa preposisi. Lalu terakhir kesimpulan. Nah, dari pembahasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang menjadi satu kesatuan dan berfungsi sebagai bagian dari kalimat.
namun tidak mengandung subjek dan predikat kalimat sehingga tidak dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Sebaliknya, klausa adalah satuan gramatikal yang terdiri atas subjek dan predikat dengan atau tanpa objek dan pelengkap. Klausa memiliki potensi menjadi kalimat utuh karena sudah mengandung unsur pokok, subjek, dan predikat. Lalu, perbedaan utama terletak pada keberadaan unsur subjek dan predikat yang hanya ada di klausa. Frasa bersifat dan predikatif, sedangkan klausa bersifat predikatif. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat lebih tepat dalam menganalisis dan menyusun kalimat dalam bahasa Indonesia secara efektif dan benar. Berikut untuk daftar pustaka atau daftar referensi. Baik, tibalah di penutup. Terima kasih telah menonton video atau media pembelajaran ini. Semoga materi tentang frasa dan klausa ini membantu dalam belajar bahasa Indonesia. Sampai jumpa di video atau media pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.